Kami Gimana? tunggu Coba untuk kalian. bisa bergabung bersama kami di acara teknikal ini. Acara kita segera mulai. Baik Bapak Ibu, adik-adik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara technical meeting eh, Festival Pancasabik Islamik tahun 2023 khusus untuk kategori lomba rebana dan juga lomba MTQ. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dan juga dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Betul ya, 45 Hijriah ya. Kemudian dalam rangka kegiatan rutin atau agenda program rutin kami dari Universitas Pancasakti Tegal, khususnya dari Humas dan Promosi UKS Tegal sebagai promotor kegiatan dari Pancasakti Islamic Festival kali ini. Selamat datang dan selamat bergabung untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Bapak Ibu, adik-adik yang kami cintai dan yang kami hormati, untuk pertama kali kami sampaikan bahwa acara lomba yang kami adakan, mohon sambil mencatat agar tidak eh, informasi miss. Yang pertama kami sampaikan untuk ketentuan lomba MTQ. Bapak Ibu yang menjadi ikut atau peserta lomba MTQ bisa memperhatikan teknis atau juknis dalam rangka lomba MTQ yang akan diadakan oleh panitia Pancasabik Islamic Festival. Yang pertama, ketentuan-ketentuan di dalam lomba MTQ. Yang pertama, peserta yang mengikuti lomba MTQ adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan baik administratif ataupun persyaratan lainnya yang telah dipenuhi oleh peserta. Di samping menyelesaikan pendaftaran, juga telah menginput data persyaratan melalui Google Form yang telah kami sediakan. Yang kedua, peserta adalah perwakilan dari sekolah SMA, SMK, MA, atau sederajat dibuktikan dengan kartu pelajar atau surat keterangan aktif dari sekolah yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Sesuai dengan ketentuan yang telah kami bagikan, peserta maksimal berumur 20 tahun. Ya. Kemudian peserta wajib memenuhi atau mematuhi peraturan-peraturan yang nanti telah disampaikan dalam technical meeting ini. Untuk lomba MTQ, waktu yang disediakan bagi setiap peserta maksimal 10 menit, minimal 5 menit. Untuk makro atau ayat yang dibacakan atau dibawakan pada saat tampil oleh masing-masing peserta sudah kami berikan pada saat Anda setelah mendaftar. Apabila ada peserta yang sampai sekarang belum mendapatkan makro, segera menghubungi panitia untuk mendapatkan makro atau ayat yang akan dibawakan.
Yang selanjutnya, kategori lomba MTQ terdiri dari dua kategori. Sampai berapa menit? Baik, saya lanjutkan. Kategori lomba terdiri dari lomba MTQ Putra. Halo. Lanjutkan. Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, untuk kategori lomba MTQ terdiri dari dua mata lomba, yaitu lomba MTQ Putra dan lomba MTQ Putri. Untuk makro yang harus dibawakan sesuai dengan makro yang sudah dibagikan kepada masing-masing peserta. Apabila ada peserta yang belum mendapatkan makro, silakan segera menghubungi panitia melalui Japri atau melalui grup yang sudah kami buat. Selanjutnya, dalam membawakan atau membacakan ayat yang sudah kami berikan, jatah ayat yang kami berikan kepada peserta, apabila waktunya melampaui atau lebih ataupun kurang, itu menyesuaikan waktu yang kami sediakan, yaitu maksimal 10 menit. Sebagai contoh, yang mendapatkan surah Al-Baqarah misalnya ayat 21 sampai 30. Apabila ayat yang dibacakan tersebut sudah hampir mendekati 10 menit, maka bisa kurang dari 10 ayat ataupun mungkin bisa lebih. Kita fleksibel, yang penting waktunya adalah maksimal 10. Suara hilang. Mohon maaf Bapak, suaranya nggak kedengeran Pak. Nggak ada suaranya Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada, Pak. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf saya pindah karena suara saya tadi katanya kurang jelas. Mohon maaf, ini suara saya sudah bisa diterima dengan baik. Sudah Pak. Baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan dari awal karena tadi suara saya tidak bisa terdengar dengan baik. Baik, kategori lomba untuk MTQ adalah kategori putra dan kategori putri. Kategori putra dan kategori putri. Yang selanjutnya, dalam lomba ini tidak ada final atau setiap peserta akan langsung dilakukan penilaian dan nilai tertinggi dari peserta yang diberikan oleh juri adalah yang akan Suaranya hilang lagi, Pak. Halo, suara saya jelas? Jelas, tidak hilang. Kedengeran. Ya, jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Oke, baik. Terima kasih, saya lanjutkan. Oke.
Mohon untuk yang lain suaranya bisa di mute terlebih dahulu agar yang lain Baik, Pak. bisa Jelas, mendengar. Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Kategori lomba MTQ terdiri dari dua, yaitu putra dan putri. Penilaian penampilan dilakukan langsung pada saat perform. Tidak ada sistem final. Ya. Kemudian, makro yang sudah diberikan boleh dibacakan lebih atau kurang, tergantung waktu yang disediakan, yaitu 10 menit maksimal, minimal 5 menit penampilan. Bisa difahami Bapak-Bapak, adik-adik semuanya untuk yang tadi yang sudah saya sampaikan? Bisa, Pak. Baik, Bisa, Pak. baik, saya lanjutkan kembali. Penilaian performan meliputi, ini mohon diperhatikan untuk setiap peserta agar bisa maksimal di dalam memberikan penampilan. Baik, Pak. Yang pertama, penilaian terhadap penampilan peserta. Meliputi kesopanan, adab, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, penilaian tentang makhrajil hurufnya. Bagaimana mengucapkan lafaz huruf hijaiyah ketika membacakan Al-Quran tersebut. Yang ketiga adalah tajwid atau hukum-hukum di dalam membaca Al-Quran harus benar sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Yang selanjutnya adalah poin keindahan suara. Dan yang selanjutnya adalah variasi lagu yang dibawakan di dalam penampilan tersebut. Karena kita ketahui bahwa di dalam tilawah banyak sekali lagu yang ada. Makin banyak variasi dan makin bagus variasi yang dibawakan, maka akan semakin tinggi nilai yang diberikan oleh juri. Selanjutnya, setiap juara, putra dan putri, terdiri dari juara 1, 2, dan juara 3. Baik kategori putra maupun putri terdiri dari juara 1, juara 2, dan juara 3. Bisa difahami untuk yang sementara yang sudah kami sampaikan, Bapak Ibu, adik-adik? Siap, bisa, Pak. Pak. Baik, Bisa, terima Pak. kasih. Oke. Bisa. Baik, kami lanjutkan. Kemudian, untuk setiap peserta, semua peserta akan mendapatkan sertifikat atau piagam dari panitia sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kami terhadap Bapak Ibu atau adik-adik semua yang mengikuti atau berpartisipasi dalam lomba ini. Bapak Ibu, adik-adik semua yang kami hormati, setelah nanti saya menyampaikan teknik yang baru saja saya bacakan, akan saya buka sesi pertanyaan 5 menit sebelum untuk teknis rebana atau teknis yang selanjutnya. Bapak Ibu, adik-adik yang saya cintai dan yang saya hormati, mohon diperhatikan untuk yang selanjutnya. Setiap peserta pada saat tampil harus memperhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh juri
yang berupa lampu signal yang berwarna merah, hijau, dan kuning. Lampu warna hijau berarti tanda dimulai untuk membacakan ayat yang diberikan. Lampu kuning menyala ketika sudah di atas 5 menit. Karena itu adalah batas minimal penilaian. Apabila ada peserta yang tampil kurang dari 5 menit, maka akan mengurangi nilai yang diberikan. Jadi, Bapak, Ibu, adik-adik hadirin semuanya, peserta minimal tampil 5 menit, baru mencapai standar penilaian peserta. Syukur sesuai dengan waktu yang disiapkan, Anda bisa membawakan pas dengan waktu yang tersedia. Bapak, Ibu, hadirin adik-adik yang selanjutnya, kami panitia dalam melaksanakan lomba MTQ menyediakan konsumsi untuk peserta. Jadi setiap peserta akan mendapatkan atau diberi konsumsi hanya snack saja pagi. Jadi mohon kami tidak menyediakan makan siang. Yang selanjutnya, lomba MTQ akan dilaksanakan hari Selasa pukul 8 pagi. Tempatnya di Kampus 2 Universitas Pancasakti Tegal, di Jalan Perintis Kemerdekaan atau di Jalan Poso, yang nanti kami akan share lokasi dari kampus tersebut di grup. Bapak, Ibu, adik-adik paham ya yang kami sampaikan sejauh ini? Saya cek lagi. Siap, paham, Baik, Pak. baik, Siap, baik. paham. Di Kampus 2 Universitas Pancasakti Tegal, di Jalan Perintis Kemerdekaan atau di Jalan Poso, Kota Tegal. Bagi yang dari luar kota tidak mengetahui, nanti akan kami share lokasi kampus tersebut. Baik, Bapak Ibu, kira-kira itulah teknis yang berkaitan dengan lomba MTQ Universitas Pancasakti Tegal. Bapak Ibu, apabila ada informasi yang kurang jelas, monggo satu demi satu boleh bertanya. Baik nanti bertanya lewat grup atau di lewat Zoom ini. Dengan catatan, apabila ada yang sedang bertanya, mohon diperhatikan. Saya kasih waktu 5 menit untuk bertanya. Silahkan. Kalau sudah jelas, kita lanjut di teknis lomba rebana. Silahkan acungkan tangan dulu. Kalau mau bertanya, acungkan tangan dulu. Baik, ini dari Mas Andika Arif Mandua Cilacap. Saya berikan kesempatan apa nih? Yang Lenovo ini siapa ini? Yang Lenovo. Yayan, Pak. Ya, SMK Jul Islam. Oke, Mas Yayan, saya beri kesempatan. Yang lain bisa mendengarkan dan kita gantian. Silakan. Pelaksanaan hari Selasa tanggal 8, Pak. Jam 8 ya? Ya. Akses kami kan jauh. Kira-kira kalau misalkan bermalam di sana ada akses nggak, Pak? Oh,
Kami secara langsung atau secara secara apa namanya resmi, kami tidak menyediakan penginapan ya. Tapi kami nanti akan memberikan referensi penginapan yang terjangkau untuk peserta yang jauh dari kota. Kalau lokasi kampus 2 itu banyak sekali tersedia ya di tengah kota. Jadi banyak sekali penginapan yang tersedia, yang terjangkau, bisa ya harga rakyat lah begitu. Gitu Mas Yayan ya tadi ya. Kalau tidak misalkan akses penginapan, misalkan ada jeda waktu misalkan tambahan atau misalkan untuk kehadiran begitu. Atau Baik, tetap jam 8 itu sudah baku. ya. Mohon perhatikan untuk jam 8 setiap peserta akan atau diwajibkan untuk registrasi ulang, yaitu mengisi daftar hadir dan mengambil nomor undi. Mohon maaf tadi belum saya sampaikan ya, saya lupa. Mengambil nomor undi masing-masing peserta. Bisa difahami Bapak, Pak Yayan, nggih? Ya, ya, ya. Saya Ya, ya. doakan nanti ya di kampus kami juga ada apa namanya penginapannya ya, ada otomatis nanti bisa kita bantu untuk memudahkan akses adik-adik yang jadi peserta dari mana ya Pak? Dari SMA mana ya Pak? Salem. Oke, dari Salem. SMK Islam Salem. Oke, Brebes siap. Selatan. Oke, sudah bisa difahami Pak Yayan? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mohon di-mute lagi. Oke, yang lain Bapak-bapak, adik-adik barangkali ada yang mau bertanya, angkat tangan terlebih dahulu. Oke, Pak Ferry Nanda Setiawan. Monggo Pak Ferry. Oke Pak, terima kasih atas paparannya. Untuk pakaian kostum outfit bagaimana Pak? Baik, untuk pakaian peserta nggih, Putra. Putra MTQ nggih. Nggih. Baik. Seperti yang tadi kami sampaikan dalam kategori penilaian, ada salah satu yang namanya poin penilaian performan penampilan peserta. Kami tidak mengharuskan warna A, B, atau C. Yang jelas syaratnya adalah berpakaian rapi, sopan, dan tentunya menarik untuk enak dilihat. Pas ketika seorang qori membacakan sebuah atau ayat-ayat Al-Quran. Kira-kira mungkin bisa difahami ya maksud kami ya Pak Ferin. Bebas, Siapa? sopan, terbaik yang bisa diberikan untuk ditampilkan. Kira-kira begitu Pak Ferin. Ya, oke, makasih Pak. Terima kasih. Untuk ketentuan juri itu mutlak juri mengundang dari luar atau dari internal PS Pak? Baik, terima kasih. Ini juga perlu kami sampaikan Pak Ferry. Setiap lomba kita menyediakan atau dijuri atau dinilai oleh 3 orang juri. 1 juri dari internal dan 2 juri dari profesional dari luar. Paham nggih, Pak? Oke, makasih Pak. Baik, ya, oke, terima kasih. Baik, yang lain sudah cukup? Mas Infinity Hot 12 Play tidak terdengar suaranya, Pak. Mas, Dek. Perhamaman Tegal itu. Oh, itu Man Tegal. M. Alman ya. M. Alman tulisannya silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Pak, punten, Ya. Madisaken. Mana? Ini siapa ini yang masuk? Saya Alman, Pak. M. Alman. Iya. Mana, Pak? Ya, monggo silakan M. Alman. Itu untuk sistem pengumuman pemenangan itu langsung hari itu atau nanti sekalian sama rebana, Pak? Baik. Oh ya, terima kasih M. Alman. Ini juga penting untuk kami sampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, lomba yang kami laksanakan adalah tingkat Jawa Tengah. Kami berharap pesertanya bisa banyak, tetapi juga kami batasi. Jadi nanti pada saat perlombaan,
Ini karena baru tahun pertama kali mengadakan, mungkin peserta yang lain masih belum tahu ya. Jadi seperti ini sistem lomba yang akan kami laksanakan. Lomba insya Allah akan diadakan dalam 1 hari dari pukul 8 sampai dengan selesai. Karena peserta yang sampai masuk hari ini MTQ totalnya sekitar 41. Dan hari ini adalah hari terakhir pendaftaran tanggal 19. Kami buka sampai tanggal pukul 23.50 lah atau jam 12 malam. Ini masih kita buka. Dengan resikonya tentunya kalau daftarnya mepet-mepet ya orang bisa ikut technical meeting, nanti teknisnya akan kita share di Jabri atau di video yang akan kita berikan kepada peserta yang baru daftar. Lombanya 1 hari langsung pengumuman Mas Alman. Bisa dipahami nggih? Ya. Nah, satu lagi, karena peserta rebana jumlahnya sedikit, belum terlalu banyak, nanti di teknisnya lomba MTQ dan lomba rebana akan dilaksanakan dalam satu panggung. Selang-seling. 5, mungkin 3 rebana, 3 MTQ, 1 rebana. 3 MTQ, 1 rebana. Karena jumlah rebana yang mengikuti dalam festival ini tidak terlalu banyak. Bisa difahami Mas Iman, nggih? Nggih, Oke, terima kasih. Saya buka satu lagi pertanyaan sebelum kita melaju ke teknis selanjutnya. Infinity Hot 12 Play, silahkan. Halo, Infinity Hot 12 Play. Nggak jadi? Oke, baik. Yang lain sudah jelas, nggih? Itu berarti fokus nanti di hari Selasa semua ya, Pak? Ya, Selasa semua. Karena peserta kan jauh-jauh, Pak. Jadi kita menghindari terlalu banyak kos. Kira-kira begitu. Ya, berarti hanya tanggal 22 saja ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Tanggal 22 dari pagi sampai selesai. Baik, saya rasa untuk ketentuan MTQ sudah bisa difahami nih Bapak Ibu dan adik-adik semua yang hadir. Baik, untuk selanjutnya kita materi atau technical meeting untuk lomba rebana. Itu Mas Yayan Pak dari Salem mau tanya Mana? itu Pak. Mas Yayan mau tanya? Ya. Ya, silakan Mas Yayan. Oh ya, untuk snack itu Pak. Jadi apa namanya? Berarti peserta 1, pendamping 1 atau misalkan sejumlah kehadiran. Ya, insya Kemudian Allah. apa pagi dan siang hari itu 2 porsi atau 1 kali porsi itu dari pagi sampai siang cuma 1 kali atau gimana? Ya, yang pertama insya Allah snack untuk seluruh yang hadir. Ya pendamping, ya peserta. Ya. Tapi cuma 1 kali, bos. Cuma 1 kali Pak Yayan. Jadi kami hanya menyediakan 1 kali agar ya antum tahulah. Insya Allah kami nanti di sana banyak pedagang. Ada pedagang. Ya biar kami bawa bekal. Iya. Dari Salem aja. Ada headline ya Pak. Iya. Ada headline. Iya, biar ada plan. Bagi-bagi Pak. Bagi-bagi. Iya, siap. Nanti. Terima kasih Pak. Oke. Nanti banyak door prize di sana bisa untuk bantu-bantu lah. Baik, lanjut nggih. Khusus pendamping door prize Pak, ada ya Pak? Oke, untuk seluruh hadirin ada door prize. Enggak pendamping, enggak peserta. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk lomba rebana. Bapak Ibu yang ikut atau mendampingi lomba rebana dan adik-adik yang jadi peserta rebana, ketentuan untuk lomba rebana yang pertama, peserta adalah yang telah mendaftar dan mengisi formulir melalui Google Form yang sudah kami sediakan sebagaimana peserta MTQ.
Kemudian setiap peserta membawakan satu lagu wajib sesuai dengan yang ada di pamflet yang kami berikan. Lagu wajib yang kami berikan itu kan ada 4 tambah 1, yaitu alamat anak soleh. Satu lagu tambahan wajib itu alamat anak soleh. Itu ada 4 lagu. Silahkan pilih salah satu sebagai lagu wajib. Yang kedua, membawakan lagu pilihan atau bebas. Terserah. Yang penting lagunya masih bernuansa Islami, bernuansa sholawat atau mengagungkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami untuk peserta rebana yang pertama ketentuannya, yaitu lagu wajib. Bisa, Pak. Bisa. Baik. Yang selanjutnya juga tidak ada final atau setiap peserta hanya 1 kali tampil kemudian dinilai, kemudian juri akan memberikan nilai dan yang tertinggi nilainya akan menjadi pemenang. Yang selanjutnya, poin penilaian. Mohon dicatat, poin penilaian. Yang pertama adalah penampilan peserta. Baik pakaian, ya, dan lain sebagainya, rapi, seragam, dan sebagainya. Yang kedua adalah poin kekompakan peserta atau grup. Yang ketiga, poin keindahan suara. Baik suara musiknya maupun suara vokalisnya. Yang keempat, poin keserasian. Ketiga. Oh, yang ketiga. Yang keempat toh? Keempat, Pak. Keempat ya. Saya ulangi nih, biar jelas lagi nih. Yang pertama, penampilan peserta meliputi pakaian, adab, keindahan, dan sebagainya. Yang kedua, kekompakan anggota grup. Yang ketiga adalah keindahan suara, baik suara musiknya maupun suara vokalisnya. Yang keempat adalah keserasian alat musik atau keserasian bunyi alat musik. Yang kelima adalah kreasi penampilan atau kreativitas di dalam perform. Kami memberikan penilaian kreasi dalam penampilan tentunya dalam batas-batas kesopanan di dalam akhlak menjaga ketertiban. Bisa difahami Bapak Ibu? Baik, kemudian juara terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Dan setiap peserta akan mendapatkan piagam dari panitia. Setiap juara akan mendapatkan piala, uang pembinaan, dan piagam. Nomor undi peserta diambil pada saat pembukaan, yaitu hari Selasa jam 8.00 WIB. Juga di kampus 2 Universitas Pancasakti Tegal, Jalan Perintis Kemerdekaan atau di Jalan Poso. Yang selanjutnya, penampilan setiap peserta antara 10 menit hingga 15 menit. 2 lagu dengan membawakan 2 lagu. Apakah bisa dipahami, Bapak Ibu?
Siap, bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Oke. Baik. Yang lain, ketentuan yang lain itu hampir sama seperti lomba rebana. Hanya beberapa poin yang tadi yang saya sampaikan, poin-poin khusus berkaitan dengan lomba rebana. Setiap peserta rebana, insya Allah juga akan mendapatkan konsumsi berupa snack seperti peserta yang lain. 1 kali pada saat pembukaan atau di saat pagi. Kemudian peraturan-peraturan yang lain yang sifatnya menjaga ketertiban, patuh pada peraturan, itu adalah peraturan umum yang harus ditaati. Dan yang paling penting, keputusan juri mutlak. Kebetulan Universitas Pancasakti Tegal itu netral, panitia netral. Semua keputusan pemenang ada di tangan juri yang nanti akan dikeluarkan oleh juri setelah menandatangani berita acara. Bisa dipahami nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik untuk peserta lomba rebana? Siap, bisa, Pak. Siap, bisa, Ustadz. Siap, bisa, Pak. Siap, bisa Pak, siap. Untuk Siap, bisa, Pak. Baik, untuk tampil seperti yang tadi saya sampaikan, kita selang-seling rebana 1 kali, MTQ yang pesertanya lebih banyak mungkin 3 kali, dan seterusnya sampai dengan selesai. Dilaksanakan juga hari Selasa di tempat yang sama, dan dalam 1 hari insya Allah akan selesai dilaksanakan. Demikian saya buka sesi pertanyaan 10 menit, 5 sampai 10 menit. Terlebih dahulu mohon yang mau bertanya angkat tangan terlebih dahulu. Silakan kami buka. Kalau sudah jelas, berarti acara untuk teknikal kali ini kita akan tutup. Baik, ada Lutfiansyah. Monggo, Lutfiansyah. Oke, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta hadro itu ada berapa peserta, Pak, yang ikut? Berapa grup? Ya, untuk sementara masih berkembang sampai hari ini kita tutup. Itu ada sekitar yang sudah masuk mengisi Google Form ada 13 kalau tidak salah ini. 13 peserta. Ya, Oke, baik. Oke, baik, Pak. Iya, baik. Ada Oke, lagi? Assalamualaikum. SMK Bina Nusa Slawi, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jurinya dari UPS apa dari luar ya? Sama. Bapak Ustadz. Ya, baik. Sama. Untuk juri sama, 1 dari internal dan 2 dari kalangan profesional atau dari luar. Oke, makasih. SMK Bina Slawi sudah, Ya, Rifatul Ima, SMK Bakti, silakan. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf mau bertanya, untuk rebana nanti ada cek sound terlebih dahulu, boten nggih, Pak, ketika mau tampil? Tidak ada. Oh, nggih. Nanti begini Mbak Irma, di panggung itu kita menyediakan mic untuk tampil dengan sudah ada di standnya masing-masing. Nanti jenengan makanya bisa datang pagi, bisa melihat situasi di sana, bagaimana nanti teknis yang bisa terbaik kalian tampilkan. Demikian Mbak, mana tadi ya? Siapa ya tadi? SMK. Ya, baik. Kemudian Eski Man Pemalang, silakan. Dari Halo Pak. Ya, monggo silakan Eski Man Pemalang. Itu 15 menit, itu berarti dihitungnya dari mulai kapan Pak? Apa nanti ada tandanya?
Iya, dari mulai greng, musik ditabok. Oke? Oh, biasanya kan pakai ini Pak, pakai kode pakai lampu kayak gitu kan. Itu enggak. Ada lampunya nanti. Begitu greng lampu hijau, berarti sudah mulai terhitung waktu. Bisa dipahami? Ada aturan wajib salam pembuka sama penutup enggak Pak? Tidak ada, tapi etikanya seorang muslim ya pasti dong. Makanya ada penilaian kreasi atau kreativitas di dalam penampilan. Itu monggo silahkan. Bisa dipahami? Iya Pak. Pak. Baik, selanjutnya dari SMKN 1 Adiwerna. Monggo silahkan. Baik Pak, maaf izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau ada peserta yang mengikuti 2 cabang, itu apakah diperbolehkan atau tidak Pak? Terima Boleh, kasih. boleh. Kebetulan kan tampilnya selang-seling. Nah, dengan selang-seling ini memberi kesempatan peserta bisa tampil di rebana dan juga bisa tampil di MTQ. Bisa dipahami SMK 1 Adiwerna? Oke, baik Pak. Baik. Bisa dipahami. Terima kasih. Sekarang selanjutnya Muhammad Rifkul Insani. Monggo silakan. Baik Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, monggo. Untuk masalah alat hadrohnya itu disediain dari situ apa bawa sendiri ya Pak? Alat bawa sendiri. Oh baik Pak. Ya, oke, sip. Terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya siapa ini? Bina Nusa Selawi sudah nggih? Monggo Bina Nusa Selawi sudah apa belum? SMK Bina Nusa Selawi yang ini mau bertanya? Enggak jadi. Nah, Eski Man Pemalang masih mau bertanya lagi nih, masih acungkan tangan? Oh, enggak Pak. Oh, enggak. Ya, itu acungan tangannya di conteng. Ya. Sudah semuanya sudah bisa jelas nggih? Bapak Ibu, adik-adik semua? Oke, sudah Ustaz. Baik. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali atas partisipasinya Bapak Ibu, adik-adik, remaja putra dan putri. Nah, iya. Iya. Nanti teknis technical meeting ini akan kami upload di grup dan rekaman dari technical meeting ini akan diupload di YouTube channelnya Humas dan Promosi UPS Tegal. Nanti bisa dilihat di grup channel yang akan disediakan, akan diberikan di grup. Harapannya bisa subscribe dan share. 1 menit lagi ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu dan adik-adik semua. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf dan sampai ketemu. Salam sukses selalu buat kalian dan semoga menjadi sang juara. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.